Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan pengarahan ya tentang program pembinaan ekstrakurikuler nih untuk OSN Kimia. Oke, sebelumnya materi kita untuk di program pembinaan ekstrakurikuler OSN Kimia ini, materi yang akan kita bahas itu adalah untuk stoikiometri, kemudian stoikiometri larutan, struktur atom dan SPU, kemudian di sini ada ikatan kimia, kemudian ada termokimia, kemudian ada kinematika reaksi atau laju reaksi, kemudian kesetimbangan kimia, kemudian kimia karbon, kemudian reaksi redoks dan elektrokimia, kimia inti. Oke, ini materi kita untuk OSN kimia ini ya. Kita masih berada dalam masa pandemi ini, jadi tidak bisa melakukan tatap muka untuk kegiatan ekstrakurikuler OSN kimianya. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa membahas tentang sedikit materi tentang OSN kimia ini, tentang kita fokuskan dulu ke laju reaksi ya. Kebetulan yang kelas 11 ini materinya sudah sampai laju reaksi, jadi kita fokuskan saja dulu untuk laju reaksi. Jadi nanti untuk semester genapnya kita akan bahas materi selanjutnya ya. Ya nanti waktu tatap muka. Tentang persamaan laju reaksi ya. Ini yang terpenting di sini untuk OSN kimia itu adalah tentang persamaan laju reaksi. Oke. Jadi dalam persamaan laju reaksi itu ditentukan berdasarkan konsentrasi awal zat pada reaktan ya, yang dipangkatkan dengan orde reaksinya. Ini mungkin kalian masih ingat ya. Misalnya pada reaksi A plus B menghasilkan C plus D, maka itu untuk persamaan laju reaksinya di sini itu adalah di sini K kali konsentrasi A dipangkatkan dengan ordenya A dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan ordenya. Jadi di sini yang berpengaruh di dalam penentuan laju reaksi di sini hanyalah konsentrasi reaktan saja. Hanyalah konsentrasi reaktan saja yang dipangkatkan dengan ordenya masing-masing. Hanya bisa ditentukan melalui data percobaan. Seperti ini. Misalkan diperoleh data percobaan untuk reaksi NO plus Cl2 menghasilkan NoCl2. Nah, di sini pada reaksi ini yang menjadi reaktannya yang mana? NO dan Cl2. Nah, di sini diperoleh data sebagai berikut. Di sini langkah pertama itu adalah tadi yang menentukan orde dari masing-masing reaktan. Nah, langkah pertama adalah menentukan ordenya NO. Perhatikan dua data konsentrasi Cl2 yang sama. Nah, di sini ada dua data konsentrasi Cl2 yang sama. Nah, konsentrasi Cl2 yang sama ini terletak pada data percobaan 1 dan 3. Konsentrasinya NO bisa langsung seperti ini ya. Berarti konsentrasi NO pada percobaan ketiga dibagi dengan konsentrasi NO pada percobaan pertama, ya, dipangkatkan dengan ordenya. Ordenya di sini adalah X. Sama dengan laju pada percobaan ketiga dibagi dengan laju pada percobaan pertama. Nah, jadi kalau di sini percobaan 1 dan 3, maka kita menggunakan angka yang lebih besar. Jadi lainnya ya. Konsentrasi NO pada percobaan ketiga kan tadi 0,2 ya. Nah, kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. 0,2 dibagi 0,1 pangkatkan dengan ordenya sama dengan 8 dibagi 4. 0,2 dibagi 0,1 kan hasilnya 2 ya. 0,2 dibagi 0,1 kan hasilnya 2.
yaitu 2 pangkat X, karena ordernya X. Sama dengan, nah di sini 8 dibagi 4 kan sama dengan 2. Nah, di sini 2 pangkat X sama dengan 2, berarti nilai X-nya sendiri itu adalah 1. Di mana dapat 4, Pak? Yang 4 yang mana? Yang ini, yang 8 dibagi 4. Laju pada percobaan ketiga kan 8. Sedangkan laju pada percobaan pertama kan 4. 2 itu adalah menentukan ordernya CL2. Kita menentukan ordernya CL2, tadi disimbolkan dengan huruf Y. Nah, bagaimana cara menentukan ordernya CL2? Nah, kita lihat kembali ke data tabel percobaan ini. Nah, untuk menentukan ordernya CL2, maka kita harus perhatikan data konsentrasi NO yang sama atau yang konstan. Nah, kita lihat terlihat di sini bahwa data konsentrasi NO yang konstan itu adalah pada percobaan 1 dan 2. Ngerti ya? Jadi kalau mau menentukan ordernya CL2, perhatikan data konsentrasi NO yang sama atau yang tetap. Nah, di sini yang konstan itu adalah percobaan 1 dan 2. Barulah kita kembali. Nah, jadi untuk menentukan ordernya CL2 tadi gunakan data percobaan 1 dan 2. Nah, berarti bisa kita jabarkan, berarti hasilnya adalah konsentrasi CL2 pada percobaan kedua dibagi dengan konsentrasi CL2 pada percobaan pertama dipangkatkan dengan ordernya. Di sini ordernya tadi Y. Nah, sama dengan laju pada percobaan kedua dibagi dengan laju pada percobaan pertama. Nah, kita lihat sekarang konsentrasi CL2 pada percobaan kedua di sini nilainya sama dengan 0,2. Nah, sedangkan pada percobaan pertama hasilnya 0,1. Nah, berarti di sini sudah terlihat jelas ya. 0,2 dibagi 0,1. Pangkatkan dengan ordernya. Ordernya tadi sama dengan 16 dibagi 4. Dari mana dapat 16? Nah, 16 itu diperoleh dari data percobaan yang kedua. Nah, kemudian 4-nya diperoleh dari data percobaan pertama. Nah, terlihat seperti ini. 16 dibagi 4. Berarti hasilnya 0,2 dibagi 0,1, hasilnya adalah 2 hasilnya adalah 2 kan ya? 0,2 dibagi 0,1. Hasilnya 2. Nah, dipangkatkan dia lagi dengan ordernya yaitu Y. Kemudian 16 dibagi 4 sendiri itu sama dengan 4. Nah, bagaimana cara untuk menentukan nilai Y-nya? Nah, kita kembalikan lagi ke konsep perpangkatan. 2 pangkat berapa supaya hasilnya sama dengan 4? Nah, berarti 2 pangkat berapa supaya hasilnya sama dengan 4? Berarti 2 pangkat 2. Berarti Y-nya sendiri sama dengan 2. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, jadi persamaan laju reaksinya menjadi P sama dengan K kali konsentrasi NO dipangkatkan dengan 1. Kenapa di sini 1? Karena ordernya NO tadi itu nilainya 1. Nah, dikali dengan konsentrasi CL2 dipangkatkan dengan ordernya tadi. Hasilnya Y-nya berapa tadi? Berapa ordernya Y CL2 tadi? 2. 2. Ya, sudah diperoleh tadi kan Y-nya sama dengan 2. Nah, untuk latihannya tentang persamaan laju reaksi yang tadi, nanti Pak Guru share materi latihannya ya, lewat WA-nya. Nanti kemudian kita diskusi. Ya, Pak. Kehadirannya di Zoom meeting ini, tetap jaga kesehatannya ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.